Puji Tuhan saudara, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita percaya bahwa hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan yang indah. Amin. Boleh katakan kiri kananmu, Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Ada berkat Tuhan hari ini buat setiap kita saudara. Lewat kebenaran firman-Nya kita percaya Tuhan yang akan memberkati hidup kita, menguatkan hidup kita. Dan kita percaya bahwa kebenaran Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu, Bapak Ibu. Ya, setiap firman Tuhan selalu ya dan amin buat hidup kita. Dan kita percaya bahwa hari ini sebelum kita sehidangan dengan Dia, kita mau punya hati yang baik buat Tuhan. Amin. Ya, kita lihat saudaraku, dalam tema khotbah kami hari ini, saudaraku, ada sebuah istilah bahasa Jawa yang saya tertarik untuk kita melihatnya, Bapak Ibu. Boleh ditayangkan? Nah ini saudara, orang-orang Jawa pasti paham hal ini. Pak Andreas paham betul ini ya Pak Andreas ya. Ya, mungkin kita boleh baca sama-sama saudara. Yang nggak bisa lafalnya nggak apa-apa, yang penting baca aja saudaraku ya. 1, 2, 3. Urip iku urup saudaraku ya. Urip iku urup saudaraku. Urip itu dalam bahasa Jawa artinya hidup ya. Urup itu dalam bahasa Jawa itu menyala Bapak Ibu ya. Ya. Haleluya. Urip iku urup saudaraku ya. Hidup itu menyala. Bapak Ibu kalau kita di rumah kita mati lampu rasanya gimana saudaraku ya? Aduh sesek banget gitu ya. Panas gitu kan. Ya sesek gitu ya. Aduh kapan sih lampu ini nyala gitu ya. Ya apalagi semalam terjadi, saya dengar di depan itu meletus ya Cimeli ya. Jadi sempat blackout saudaraku di daerah sini Bapak Ibu. Ya. Bali juga sempat blackout ya Bapak Ibu ya. Kalau rumah kita lampu itu mati saudaraku, hidup kita rasanya aduh panas gitu Bapak Ibu ya. Saya tahu dalam hidup kita pun terkadang kita ada hal-hal yang harus kita sadari Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan boleh ditampilkan? Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Nah, mungkin pertanyaan ini buat kita semua Bapak Ibu ya. Apakah artinya hidup apabila tidak memiliki tujuan? Ya. Apa artinya seseorang itu hidup, dia gak punya tujuan Bapak Ibu sekalian ya. Dia hidup aja. Ya. Ada beberapa orang yang seperti ini. Yang penting dia bangun, dia kerja, dia pulang, setelah itu ya sudah tidur lagi. Besok rutinitas kembali. Hanya itu aja yang dia lakukan everyday setiap hari. Kalau ditanya kamu ngapain ya nggak tahu. Yang penting aku bangun, aku kerja, aku pulang, selesai, aku makan, selesai. Ya. Lu tujuannya apa ya? Yang penting makan gitu ya. Makanya ada sebuah istilah sebenarnya yang benar itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup, saudaraku. Makan untuk hidup yang benar kan? Ya, firman Tuhan ngomong gitu. Hidup itu lebih penting dari makanan. Tubuh itu lebih penting dari pakaian Bapak Ibu ya. Kenapa engkau khawatir kan gitu kata Tuhan. Kekhawatiranmu tidak akan menambah hidupmu satu hasta aja, enggak. Ya. Ada orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu. Yang dia asal hidup aja sudah puji Tuhan, sudah syukur dia ya. Nah tapi apa artinya? Yang kedua. Apa artinya hidup apabila tidak merasakan kehidupan itu sendiri saudaraku. Sampai usianya menjelang tua, senior gitu, jangan tua ya, senior gitu ya saudaraku ya. Sampai senior, kalau ditanya, apakah kamu satisfied with your life? Apakah kamu sepuas dengan hidup kamu? Mungkin ada orang-orang yang mengatakan, enggak, aku enggak puas. Loh, why? Kenapa? Aku enggak bisa menikmati hidupku. Sampai usiaku saat ini, aku enggak merasakan menikmati hidupku. Ya. Makanya ada istilah di dunia life began at 40 gitu ya. Hidup mulai dari umur 40, ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena umur 40 anaknya udah besar, dia bisa hidup untuk dirinya sendiri. Ada istilah seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi itu kembali lagi Bapak Ibu ya. Apa artinya hidup? Ada orang-orang yang dia hidup tapi nggak rasa. Nah pertanyaannya buat kita untuk saat ini. Apakah kita sudah menikmati hidup kita saat ini saudaraku? Ya. Kalau saya mau bertanya kepada kita semua yang ada di sini Bapak Ibu. Ya, apakah saudara puas dengan hidup Anda? Coba angkat tangan yang puas dengan hidupnya. Aduh lambat banget.
Oke, saudaraku, enggak apa-apa. Ini bukan menghakimi, tapi ini introspeksi, saudaraku ya. Ini yang sering kali kita alami dalam hidup kita, saudara. Tidak perlu merasa terhakimi, Bapak Ibu, tidak perlu. Karena ini the real life, inilah hidup kita sehari-hari. Makanya Tuhan juga mengatakan, apa sih artinya hidup di muka bumi ini? Selain menikmati jeripaya yang kau buat, ya. Apa sih artinya manusia hidup di bumi ini? Selain menikmati hasil jeripayanya, engkau bekerja dari pagi hingga malam, pada akhirnya engkau harus menikmati hasil kerjamu. Ya, apa artinya kalau nggak bisa menikmati, Bapak Ibu? Nah, ada sebuah firman Tuhan buat kita saat ini. Kita buka yuk ayat firman Tuhan ini. Saya tertarik dengan kata-kata Paulus. Ini adalah kata-kata Paulus kepada orang Athena, Bapak Ibu ya. Di Athena itu terkenal dengan banyak dewa, ya, banyak sekali dewa-dewanya. Sampai hari ini pun kita mengenal ya dewa-dewi orang-orang Yunani, ya kan? Banyak sekali dewa, ya. Nah, pada saat itu Paulus memberitakan Injil di Athena, ya. Orang waktu itu sangat tertarik gitu ya. Dan ada sebuah tulisan ya, sebuah mezbah yang ditulis pada waktu itu oleh orang Athena. Tulisannya adalah, inilah penyembahan kepada Allah yang kami nggak kenal. Dan Paulus mengatakan kepada si orang di Athena, kamu menyembah yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tahukah kamu ada Allah yang menciptakan dunia ini? Ya, Allah yang menciptakan manusia yang sampai hari ini kita hidup. Dia adalah Allah semesta alam. Tuhan semesta alam. Dan hari ini dia datang menjadi manusia, yaitu namanya Yesus, saudaraku. Dan olehnya kita beroleh jalan keselamatan. Nah, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ini. Boleh ditampilkan? Kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, saudaraku ya. Dengar firman Tuhan hari ini Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab di dalam dia ini siapa? Dia ini adalah Kristus Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kristus Yesus yang kita percayai hari ini, saudaraku. Di dalam Kristus Yesus ada kehidupan, amin. Di dalam Kristus Yesus ada kegerakan, saudaraku. Amin. Di dalam Kristus Yesus kita itu ada. Nah, satu demi satu kita akan baca dan bahas, Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita hidup. Apa arti hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu? Orang kadang percaya kepada Kristus hanya sekedar percaya. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ia pindah dari dalam maut ke dalam hidup, saudaraku. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, saudaraku. Di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus itu ada kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa kita nggak bisa merasakan kehidupan, Bapak Ibu? Kenapa kita nggak merasakan memiliki tujuan? Karena directionnya kita mungkin berbeda, Bapak Ibu. Direction hidup kita mungkin bukan Kristus, Bapak Ibu. Direction hidup kita mungkin Bapak Ibu, perut kita sendiri. Ada loh ayatnya, Tuhan mereka adalah perut mereka sendiri. Artinya apa? Hidupnya dihabisin untuk menyenangkan dagingnya. Hidupnya jadi Tuhan mereka itu perutnya. Artinya apa? Yang penting makan enak selesai, Bapak Ibu. Nggak peduli dengan Tuhan. Hidupnya hanya dihabiskan untuk kegiatan-kegiatannya sendiri, menikmati hidupnya sendiri, tetapi lupa kepada Tuhan yang telah menciptakan hidupnya, lupa kepada Kristus yang telah menebus hidupnya, lupa kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya, bahwa dia adalah anak Allah yang punya tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil dan kebenarannya. Amin. Di dalam Yesus ada kehidupan, Bapak Ibu. Ada kehidupan. Apa kehidupan di dalam Yesus, Bapak Ibu? Kalau kita baca di 1 Petrus, Bapak Ibu,
1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, ini berlaku buat kita semua. Saya bacakan buat saudara dan saya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, Bapak Ibu. Hidup Anda dan hidup saya hari ini full of hope, saudaraku. Penuh dengan pengharapan. Dengarkan hal ini, saudaraku. Di dalam Kristus Yesus engkau boleh berharap. Ya, dengarkan ini baik-baik. Di dalam Kristus Yesus engkau boleh percaya, Bapak Ibu. Di dalam Kristus Yesus engkau boleh meminta, Bapak Ibu. Di dalam Kristus Yesus engkau punya kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Kenapa kadang kita nggak bisa merasakan hidup, saudaraku? Mungkin ada ketakutan yang saat ini melanda hati kita. Mungkin ada kekecewaan yang saat ini kita rasakan. Mungkin kita merasakan sakit yang gak kunjung sembuh, sehingga kita pikir, Tuhan gak dengar doa saya. Atau mungkin kita punya persoalan yang gak selesai juga, dan kita berpikir, untuk apa sih aku berdoa, toh masalahku gak selesai juga. Ada saat mungkin kita mulai merasa lemah, ada saat kita merasa, aduh kok berat hidup ini. Dengar saudaraku, di dalam Kristus Yesus engkau punya pengharapan, amin. Engkau punya pengharapan, Bapak Ibu. Di dalam Kristus Yesus ada pengharapan yang kuat. Ya. Tuhan berkata dia adalah sau yang kuat. Kita adalah, kalau bicara soal kapal, saudaraku, kapal itu butuh sau. Dan kalau sau itu jangkar, saudaraku. Dan Yesus adalah jangkar hidup kita. Pada saat kita melabuhkan sau kita kepada Kristus, maka hidup kita berjangkar kepada keadaan Kristus, saudaraku. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, terkadang kenapa harapan kita menjadi lemah? Kenapa kita menjadi pupus, saudaraku? Karena kita melihat keadaan kita. Benar, saudaraku? Pada waktu kita melihat keadaan kita, maka kita menjadi lemah, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat Kristus, saya mau bertanya kepada kita, apakah Kristus pernah berubah? No. Dia sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Allah yang menyembuhkan. Dia tetap Allah yang menolong. Dia tetap Allah yang membela hidup kita. Dia tetap Allah yang menjawab doa, Bapak Ibu. Ya. Saat pengharapan kita taruh kepada Kristus, saudaraku, maka kita percaya hidup kita penuh oleh pengharapan. Kenapa? Karena Kristus adalah pengharapan kita. Amin, Bapak Ibu. Kristus adalah pengharapan kita. Kita nggak bersandar pada kekuatan kita, tetapi kita bersandar kepada kekuatan daripada Kristus itu sendiri, Bapak Ibu. Amin. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Dengar, ada rahasia Tuhan yang kaya dan mulia di antara bangsa-bangsa lain, tetapi yang dinyatakan di antara kita yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudaraku, kalau pengharapan kita Kristus, lihat, imajinasikan, bayangkan. Coba pikirkan, kalau masalahmu itu, yang dari kamu itu, taruh sama Kristus. Kira-kira selesai enggak, Bapak Ibu? Selesai. Kenapa kamu enggak rasa itu selesai? Karena masalah itu kamu tanggung sendiri. Kamu pikul di pundakmu. Kamu bawa-bawa terus. Padahal Tuhan selalu ngomong, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Caranya gimana? Tuker, saudaraku. Tuker. Bebanmu kasih sama Kristus. Beban Kristus kamu pikul. Amin. Bebanmu kasih sama Yesus, saudaraku. Kasih sama Yesus. Loh, dia kok yang firman, dia kok yang ngomong. Kalau dia itu bertanggung jawab atas hidup kita, kenapa kita bimbang? Kenapa kita nggak mempercayai aja sesuai yang dia katakan? Kenapa kita harus pakai logika-logika yang rumit, saudaraku? Kalau Tuhan sudah ngomong, dia yang berjanji bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Kenapa kita harus tawar-menawar, Bapak Ibu?
percayain aja, selesai kan? Percayakan aja sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyelesaikan Bapak Ibu. Ya. Kristus adalah pengharapan buat kita. Ya, engkau boleh meminta hari ini Bapak Ibu. Di dalam Kristus engkau boleh berharap. Ya, engkau boleh berharap. Di dalam Kristus engkau boleh percaya Bapak Ibu. Kristus adalah pengharapan. Kristus adalah kemenangan bagi kamu. Yesus adalah jawaban atas hidupmu. Yesus adalah penolong atas segala persoalan yang kau alami. Kristus adalah jawaban, jaminan atas setiap masa depan yang kau impikan. Kristus adalah jawaban dan jaminan atas kebahagiaan di dalam rumah tanggamu masing-masing, saudara. Kristus adalah jaminan dan jawaban di dalam hidup kita masing-masing. Dia yang berbicara, dia yang menggenapi, dan dia yang bertanggung jawab atas perkataannya, saudaraku. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Saya pribadi dengan istri mengalami Bapak Ibu. Kami punya masalah, kami gak cerita Bapak Ibu, hanya kami berdoa ya. Nangis saudaraku ya, gandengan tangan nangis gitu ya, sambil tatap-tatapan, kadang bingung gimana cara solusinya gitu ya. Kadang lihat, aduh nangis kita doa sama-sama saudaraku. Kita gak cerita sama siapa-siapa. Kita doa sama Tuhan, kita percaya. Dan saya sampaikan waktu di doa pagi kan, ya, bahwa Kristus adalah pengharapan. Saya sampaikan Bapak Ibu. Dan hari itu saya juga bicara dengan istri, hari ini Tuhan buka jalan buat kita. Setiap hari kami mengatakan hari ini terjadi mujizat bagi keluarga kita. Hari ini terjadi berkat Tuhan dalam hidup kita, perkatakan Bapak Ibu. Dan saudara tahu terjadi Bapak Ibu. Terjadi. Jam 12 malam. Ya. Kami ditelepon, saudaraku. Ditelepon. Padahal kita ngomong sudah. Kita mau tunda kan. Sudah besok pagi aja. Maksudnya kan jam. Enggak saudaraku. Itulah kalau berkat Tuhan ya saudaraku. Jam 12 malam. 12:01 ditelepon. Jam 12:05 selesai Bapak Ibu. Perkara itu dijawab oleh Tuhan. Dengar Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu ajaib Bapak Ibu. Terkadang cara manusia berpikir, betul Bapak Ibu. Terkadang saya itu mikir, oh caranya begini. Tetapi jawaban Tuhan saudaraku selalu tidak sama dengan apa yang saya pikirkan dan kami pikirkan saudaraku. Selalu gak sama Bapak Ibu. Saya mikirnya A, Tuhan jawabnya itu bisa B, bisa C saudaraku. Dan terjawab Bapak Ibu. Dengar saudaraku, terkadang kita mereka-reka. Gimana ya solusinya ya? Kita mikir, boleh, Anda berusaha itu boleh. Tetapi dengar, jawaban itu datang dari Tuhan, amin. Asalkan apa? Percaya Bapak Ibu. Pada waktu Yairus anaknya mati kan? Dia datang kepada Yesus. Dia berharap bahwa Yesus bisa hadir di rumahnya untuk menolong dia. Dan di tengah perjalanan, ya, Yesus harus melayani wanita pendarahan 12 tahun. Dan wanita itu disembuhkan. Saat Yesus melayani wanita 12 tahun, anak kepala Yairus mati Bapak Ibu. Dan pada waktu semua orang berkata, sudahlah buat apa kamu menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Dan Yesus cuma ngomong sama Yairus begini, jangan takut Yairus, percaya saja. Amin. Saudaraku memang kalau kita punya masalah itu segera jatuh tempo gitu saudaraku ya. Deg-degannya itu luar biasa saudaraku ya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita luar biasa dari apapun yang kita pikirkan saudaraku. Dan Tuhan ngomong sama Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan betul Bapak Ibu, saat Yesus hadir di rumah itu, tidak ada kematian yang sanggup menahan kuasa Yesus. Amin. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saat dia ada, tidak ada kematian Bapak Ibu. Tidak ada kematian. Hanya ada kehidupan di dalam Yesus. Kenapa seringkali kita merasakan hidup kita nggak ada tujuan? Kenapa seringkali kita merasa hampa? Kenapa seringkali kita merasa tawar? Pertanyaan saya, apakah ada Yesus di dalam hidup kita Bapak Ibu? Sudahkah Yesus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita hari demi hari? Apakah Tuhan kita adalah perut kita,
Atau Tuhan kita adalah Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kita. Apakah Tuhan dalam hidup kita adalah kegiatan aktivitas kita. Atau Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Terkadang kita terjebak Bapak Ibu oleh rutinitas harian. Kita berpikir dengan itu kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa belanja, kita bisa nyekolahin anak. Itu betul, itu tidak salah. Tetapi ada satu hal yang lebih penting dari itu, yaitu siapa Kristus dalam hidupmu dan hidupku. Bagaimana sikap kita kepada Kristus Yesus? Sudahkah kita menghormatinya sebagaimana layaknya dia dihormati? Sudahkah kita menyembah dia sebagaimana layaknya dia Allah yang patut disembah? Terkadang Allah harus berbicara kepada kita. 2-3 hal dia berbicara kepada manusia lewat mimpi. Terkadang lewat penyakit, lewat masalah. Ya. Ada sebuah ilustrasi yang mungkin saudara pernah dengar. Ada orang-orang teriak di atas gitu ya. Teriak-teriak gitu ya. Kepada orang di bawah, minta perhatian gitu ya. Dia cari, nggak didengar saudaraku. Ya. Dijatuhin uang 1 gepok, wih orang itu langsung ngambil, langsung dikantongi saudaraku ya. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan orang di atas, diambil batu, dilempar keringin, cetak kena kepalanya, langsung orang itu noleh kata, hei ngapain kamu saudaraku. Terkadang saudaraku, Tuhan kasih berkat, kita nggak noleh-noleh saudaraku. Enggak, cuek Bapak Ibu. Ngomongnya sih bersyukur, tetapi kenyataannya nggak pernah bersyukur. Bersyukurnya cuma dalam hati terima kasih Tuhan karena apa? Karena berkat yang dialami. Bukan atas Tuhan yang memberi berkatnya, bukan. Seringkali kita menerima berkat tapi kita bersyukur tapi lupa bersyukur kepada Tuhan. Cara bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Datang berdoa Bapak Ibu. Ya, datang berdoa. Engkau boleh bekerja 24 jam sehari, wis panjang banget ya. 12 jam sehari gitu saudaraku ya. Tapi apakah engkau pernah menyisihkan waktu untuk Tuhan 1 jam aja? Engkau bisa berjerih lelah begitu rupa demi perut kita. Supaya kita bisa makan, begitu rupa kita buat. Tapi apa yang kita sudah buat terhadap roh kita? Roh kita ini menentukan saudaraku, kita masuk surga aman atau enggak saudaraku. Masuk surga sih masuk surga. Aman enggak inilah yang jadi pertanyaan ya Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat kepada Kristus Yesus. Biarlah kita punya hidup yang benar-benar hidup. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau kita punya masalah, biarlah masalah itu jadi latihan kita saudaraku. Untuk belajar mempercayai Tuhan 100% Bapak Ibu. Ya. Terkadang kalau hidup kita baik-baik saja, mungkin Tuhan bagi kita juga biasa-biasa aja. Tapi kalau engkau punya problem, engkau punya pergumulan, engkau tahu bahwa engkau harus berharap pada Tuhan. Ya. Makanya kata firman Tuhan, orang yang banyak dosa diampuni, itu banyak kasihnya sama Tuhan. Orang yang sedikit diampuni dosanya, itu sedikit sekali berbuat kasihnya. Saudaraku, setiap kita dosa kita besar, amin. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Karena itu mari kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Amin. Di dalam Tuhan kita hidup Bapak Ibu. Kita percaya bahwa di dalam Dia ada jawaban atas hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu. Di dalam Tuhan kita bergerak Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Hidup kita ini aktif Bapak Ibu. Engkau punya kuasa. Ya. Di dalam Tuhan kita itu bergerak. Ya. Yang pertama yang tadi kita bahas. Di dalam Kristus Yesus itu ada kehidupan. Ya, aku datang supaya engkau punya hidup dan punya dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan. Ya, engkau punya kehidupan. Yang kedua, setelah engkau hidup, dia bergerak. Apa bedanya orang hidup dan orang mati? Apa bedanya orang hidup dan orang mati, saudaraku? Hah? Orang mati itu diam nggak gerak, benar? Itu orang mati. Benar ya Bapak ya? Ya. Orang mati itu enggak gerak saudaraku. Mati kamu mau senggol-senggol, mau goyang-goyang, dia diam aja enggak gerak. Tapi hanya orang hidup yang bergerak. Benar? Pada saat kita terima kehidupan dalam Kristus, harusnya kita bergerak. Bukan pasif, tapi aktif Bapak Ibu. Dan gerakan yang kita punya, itu bukan gerakan sia-sia.
tapi gerakan di dalam kekuatan Roh Kudusnya. Ada janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang punya Tuhan dalam hidupnya. Gerakannya itu beda, saudaraku. Coba kita lihat apa janji Tuhan buat orang yang punya kuasa dalam hidupnya. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan ke-5. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya. Bagi orang-orang yang punya kehidupan Kristus di dalam dirinya, dengar. Setiap tempat yang kau injak akan jadi milikmu, saudaraku. Itu kegerakannya orang percaya. Ya. Itu kegerakan orang percaya, Bapak Ibu. Makanya kalau kamu punya toko, saudaraku, waktu kamu injak tokomu, dengar. Ada teritorialnya Tuhan di tokomu, saudaraku. Saat engkau berjualan, saat kau injak tempat berjualanmu, dengar. Ada hadirat Allah yang memagari bisnismu dan usahamu. Orang jahat mungkin berusaha merusakannya, tetapi janji Tuhan menjagainya dengan berkat. Lewat apa? Lewat iman dan percaya, Ibu. Kalau kita percaya, saudaraku, ya, kita percaya bahwa janji Tuhan itu yang menjaga hidup kita. Kita bergerak bersama dengan Tuhan. Ya. Kita bergerak, Bapak Ibu. Bukan bati, enggak. Bukan pasif, tapi aktif, saudaraku. Ya. Engkau bergerak, Bapak Ibu. Ya. Kalau engkau berlangkahkan kakimu dengan iman, Bapak Ibu, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati. Kemanapun engkau pergi, akan ada berkat Tuhan menyertaimu. Karena janji Tuhan, aku menyertaimu, saudaraku. Engkau bergerak di dalam Tuhan. Engkau enggak sendiri kan, janji Tuhan dengan jelas. Engkau enggak sendiri, Bapak Ibu. Ada Tuhan yang menyertaimu. Di dalam Kristus ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita enggak sendiri, Bapak Ibu. Saat kita melangkah, ada Yesus yang menyertai kita. Itulah kenapa, Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Kristus yang ada dalam hidup kita. Amin. Ya. Amin, Bapak Ibu. Ya, ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Ya, saya beberapa waktu saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan, Bapak Ibu. Ya, yang saudaraku, saya izin menceritakannya kepada pribadi tersebut. Ya, saudaraku, pada waktu tapi ini saya ceritakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, bukan untuk mempermalukan orang tersebut, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi ini biar jadi pelajaran buat kita semua. Ya. Pahami kebenaran dengan baik Bapak Ibu. Ya. Pada saat perjamuan Bapak Ibu, ya, pada saat perjamuan, ya, saya mau tanya Bapak Ibu, di depan kita ini roti dan daging, tubuh dan darah Yesus kan? Ya, tubuh dan darah Yesus. Nah, tubuh dan darah Yesus itu adalah tubuh yang sangat kudus yang tidak boleh dicemari, Bapak Ibu. Ya. Saya punya cerita, Bapak Ibu ya. Seorang anak Tuhan ini, Bapak Ibu, dia melakukan lewat darah Yesus yang dia minum itu, Bapak Ibu. Ya. Pada saat dia minum, dia tuang sedikit ke botol, Bapak Ibu, dan kemudian dibagi ke beberapa botol, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk supaya ngusir setan di tempat kerjanya, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan hal ini kepada kita semua. Tidak ada hal seperti itu. Ya. Dengar. Barang siapa yang minum tubuh dan darah ini dengan cara yang tidak layak, dia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu kata-kata firman. Barang siapa yang minum tubuh dan darah Yesus dengan cara yang tidak layak, tidak sedikit di antara engkau yang sakit, bahkan meninggal, Bapak Ibu. Kenapa? Minum tubuh dan darah Yesus dengan cara yang tidak layak. Tubuh dan darah Yesus itu adalah tubuh dan darah yang kudus. Roti ini adalah tubuh Yesus, ya. Yang mana yang harus kita makan? Ya.
Harus kita makan. Darah Yesus ini adalah darah penyucian yang harus kita minum. Bukan untuk hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau ada di antara kita yang memperlakukan tubuh dan darah Yesus dengan cara yang tidak layak, hari ini saya katakan bertobat Bapak Ibu. Ya. Kalau kita minum, minum dengan iman. Ya. Kalau kita makan, makan dengan iman Bapak Ibu. Ya. Gak usah aneh-aneh begitu Bapak Ibu ya. Dituang lah, buat ngusir setan lah, ya, buat ngobati penyakit lah. Kadang dituang itu ya mungkin buat mandi-mandi yang gatel-gatel supaya gak gatel gitu saudaraku ya. Gak perlu Bapak Ibu ya, gak usah begitu-begitu, amin. Ya, supaya nanti kalau perlu nanti petugas perjamuan kita awasi ini apa yang terjadi. Saudaraku ya gak perlu Bapak Ibu ya. Tubuh dan darah Yesus itu kudus. Yang paling penting Bapak Ibu, Tuhan ngomong seperti ini. Setiap kali kau memakannya dan meminumnya, ingatlah akan aku, amin. Ya. Ingatlah akan aku, itu yang penting Bapak Ibu. Waktu kita makan darah Yesus, tubuh Yesus saudaraku, dan minum darah Yesus, pertanyaannya pikiran kita kemana? Kan gitu. Itu justru itu yang penting. Kadang waktu kita makan tubuh Yesus, pikiran kita malah ke dosa Bapak Ibu. Pikiran kita malah ke kerjaan kita. Kapan ya bisnisku cair ini ya? Waduh, transaksi itu kapan lah? Padahal ini minum darah Yesus saudaraku. Padahal makan tubuh Yesus, pikirannya kemana-mana. Itu cara yang gak layak Bapak Ibu. Amin. Dan itu mendatangkan hukuman, bukan berkat. Ya. Saya pribadi sering kali saya saksikan, saya disembuhkan oleh darah Yesus. Ya, waktu saya sakit. Kenapa? Saya fokus Bapak Ibu. Saya tahu tubuh ini adalah tubuh mujizat. Ini seperti secara lahiriah hanya sepotong roti kecil Bapak Ibu. Secara lahiriah hanya cairan merah itu kan. Tetapi secara rohani ini adalah tubuh dan darah Yesus. Amin, saudaraku. Ya. Jadi iman kita yang menentukan. Kalau kita minum tubuh dan darah Yesus dengan cara yang benar, maka keberkatan itu terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan nyata. Ya. Dan setiap tempat yang kau injak akan jadi milikmu. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, di dalam Kristus kita ada. Di dalam Kristus kita ada maksudnya apa Bapak Ibu? Keberadaan hidupmu sejatinya ada di dalam Kristus. Hanya di dalam Yesus engkau menemukan jati dirimu yang seutuhnya Bapak Ibu. Hanya di dalam Yesus engkau menemukan pribadimu yang sebenarnya. Ada orang yang harus berbuat dosa, dia mungkin minum minuman, dia mabok-mabok, ya, dia mungkin dia ngerokok sambil melamun, saudaraku, supaya dia pengen tahu gimana hidupku kelak gitu ya. Saudaraku itu nggak nolong Bapak Ibu. Ya. Ngapain lu ngerokok sambil ngelamun? Ini mending lu baca Alkitab sambil berdoa, benar? Saudaraku, karena rokok itu nggak nolong kita. Apalagi sekarang modelnya vape, saudaraku, lebih ngeri. Sekarang itu nggak kelihatan ngerokok apa nggak kelihatan, saudaraku, cuma ngirup gini aja. Asapnya pun tipis. Itu nggak nolong kita, saudaraku. Enggak. Itu perbuatan nggak ada artinya. Bukan soal dosa atau berdosa atau tidak berdosa, saya nggak ngomong soal dosa. Tapi saya ngomong soal berguna apa tidak. Saudaraku, kalau kita mau berguna dalam Tuhan, lepaskan hal seperti itu. Ya, lepaskan Bapak Ibu. Ya. Saya pernah ngomong sama seseorang, seharusnya ya, jatah Tuhan buat kamu ya, masa hidupmu itu 80 tahun. Sebenarnya nih, masa hidupmu itu 80 tahun. Tapi karena kamu ngerokok, kamu mabuk-mabukan, terpaksa umurmu lebih pendek. Kenapa? Jantungmu molor, ginjalmu rusak. Benar saudaraku? Ya. Harusnya Tuhan kasih kamu umur panjang loh. Tapi karena kelakuan kita sendiri, kita memperpendek umur kita saudaraku. Apakah itu Tuhan begitu sakit teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu terlambat Bapak Ibu. Ya. Mumpung sekarang bertobat lebih cepat. Supaya apa? Tuhan ampuni dan umurmu diperpanjang. Amin saudaraku. Ya. Yang saya katakan terlambat itu apa? Sakitnya Bapak Ibu. Ya. Tapi tetap pertolongan Tuhan itu nyata. Kalau kita teriak sama Tuhan pasti Tuhan tolong Bapak Ibu ya. Tuhan gak pernah tolak kita saudaraku. Di dalam hidup Kristus,
Di dalam Kristus kita menjadi pribadi yang seutuhnya, Bapak Ibu. Dosa tidak membuat kita mengenal siapa kita. Ada seseorang, saudaraku, dia buat ini, buat itu, berdosa ini, berdosa itu. Tapi hidupnya tambah lama tambah sesat, Bapak itu, tambah hancur. Dia nggak bahagia, dia cari kebahagiaan lewat hal-hal seperti itu. Apakah dia temukan kebahagiaan? Enggak. Enggak, Bapak Ibu. Dan ujungnya dia malah menerima sakit penyakit yang parah. Ya. Dan kapan dia menemukan jawaban hidupnya? Saat dia kembali kepada Kristus. Saat dia datang kepada Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang rencana Tuhan dalam hidupnya. Maka hidupnya berubah, Bapak Ibu. Ya. Hari ini Tuhan mengasihi kita, amin. Tuhan mengasihi engkau dan saya, Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita karena kita mulia dan berharga, Bapak Ibu. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat 4. Saya bacakan buat saudara. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan berkata kepada setiap kita hari ini, engkau mulia dan berharga. Aku yang jamin hidupmu. Aku yang proteksi hidup kamu. Aku yang jagai kamu di sepanjang jalanmu. Cuma satu yang harus kamu buat. Datang sama aku. Minta ampun atas segala dosamu. Dan izinkan Tuhan yang mengubah hidupmu. Izinkan Tuhan yang memproses, yang mengubahkan hidupmu. Ya. Benar, kita bukan orang yang sempurna. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, maka Dia yang akan menyempurnakan hidup kita. Saat kita datang dengan tulus kepada Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kita harus akui di hadapan Tuhan. Saudaraku, terkadang kenapa hidup kita nggak berubah? Karena kita nggak menyadarinya, saudaraku. Mungkin menyesalinya iya, tapi nggak menyadarinya. Kisah anak bungsu, Bapak Ibu. Kenapa dia bertobat, kenapa dia berubah? Yang tahap pertama, dia menyesali keadaannya. Tapi saya mau bertanya, apakah penyesalan itu mengubah sesuatu? Tidak. Penyesalan hanya membawa kesedihan aja. Gak ada perubahan yang terjadi dari penyesalan. Penyesalan harus diikuti dengan kesadaran, Bapak Ibu. Setelah menyesali, orang itu harus sadar. Iya, aku sadar sekarang, aku butuh Tuhan. Dan anak bungsu ini, Bapak Ibu, dia menyadari keadaannya, dia datang kembali kepada Bapa. Dan terjadi pemulihan. Setiap hidup kita berharga di mata Tuhan. Setiap hidup kita berharga di mata Tuhan. Hari ini saat kita sehidangan dengan Tuhan. Dosa apapun, saudaraku, kesalahan apapun, jangan biarkan itu menghambat berkat Tuhan dalam hidupmu. Mungkin engkau mengetahui bahwa hal itu salah, tapi engkau pertahankan. Karena kau jaga gengsimu, saudaraku. Kau jaga gengsimu. Lebih daripada perkenanan Tuhan, ya. Terkadang kenapa kita nggak bertobat? Karena gengsi, Bapak Ibu. Kenapa kita nggak ngaku? Karena gengsi. Saudaraku, gengsi itu nggak bawa kamu ke sorga, Bapak Ibu. Kristus yang bawa kamu ke sorga. Lewat apa? Pertobatan, Bapak Ibu. Amin. Pertobatan. Ya, pertobatan. Mari hari ini saudaraku, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat Tuhan. Ya. Kita percaya saudaraku, saat kita datang kepada Tuhan, hidup kita akan dipulihkan. Hidup kita akan diberkati. Ya. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, bersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Kembali percaya kepada Tuhan seutuhnya. Kepada Tuhan kita datang dengan sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita datang secara tubuh, mungkin kita ada di gereja. Tetapi apakah secara hati kita sudah datang kepada Tuhan? Hari ini sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, pastikan hati dan tubuhmu, hati dan pikiranmu terarah kepada Kristus. Karena berkat itulah bagimu, saudaraku. Amin, saudaraku. Satu ayat yang terakhir buat saudara. 2 Korintus pasal 9 ayat yang 10. Saya bacakan buat saudara. Ia yang menyediakan benih bagi menabur dan roti untuk dimakan.
Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dengar saudaraku, Dia yang akan memberikan kepadamu benih. Benih itu apa? Buat pekerjaanmu. Tuhan yang akan berikan benih buat pekerjaanmu supaya engkau berlipat kali ganda. Tuhan pula yang memberikan engkau roti untuk kamu makan. Ya. Tetapi ingat, benih itu tidak boleh dimakan. Saudaraku, benih itu harus ditabur. Artinya apa Bapak Ibu? Saat engkau menerima berkat, jangan lupa 10% itu haknya Tuhan. Jangan engkau makan haknya Tuhan, saudaraku. 90% yang kau punya itu kau kelola. Sebagian jadikan itu benih, sebagian jadikan itu roti untuk engkau makan. Kalau engkau bisa mengaturnya, maka finansialmu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, seringkali kita terjebak oleh hal finansial anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita lupa prinsip ayat ini. Kadang benih itu kita makan Bapak Ibu. Dapat 1 juta hari ini dimakan semua 1 juta. Lupa perpuluhan, lupa benihnya saudaraku ya. Terkadang kita kalau diberkati itu ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau kamu diberkati, Bapak Ibu diberkati itu juga untuk menjadi berkat. Sisihkan berkat yang kau terima untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena engkau gak pernah tahu kapan Tuhan gerakan kamu untuk memberkati orang lain. Kalau kamu punya benih, kamu akan punya roti Bapak Ibu. Kalau kamu memberkati, maka kamu akan diberkati. Ya. Kalau kamu memberi, maka kamu akan diberi Bapak Ibu. Ya. Jangan langgar prinsip ini. Jangan langgar prinsip ini. Karena bagi kita lah berkat itu tersedia. Tuhan Yesus memberkati.